penyajian dan penerapan secara umum, aturan tentang penyajian laporan keuangan adalah bahwa posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan laba rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Nah, kemudian di samping itu cara penyajiannya dijelaskan bahwa untuk neraca disajikan berdasarkan urutan likuiditas. Sedangkan dalam laba rugi disajikan secara multiple steps, dan arus kas disajikan dengan mengelompokkan dalam ketiga kelompok, yaitu ada operasi, ada pendanaan, dan ada investasi. Namun ada kalanya standar akuntansi pembuatan aturan itu ada yang berada halnya seperti laporan keuangan. Ada 3 pengertian disclosure atau pengungkapan, diantaranya bakalan saya jelaskan. Yang pertama itu ada full disclosure, yang dimana full disclosure ini merupakan pengungkapan seluruh informasi yang relevan agar tidak menyesat. Yang kedua itu ada adequate disclosure. Untuk pengertiannya adalah sebagai pengungkapan informasi yang cukup memahami laporan atau kondisi tanpa terlalu detail. Dan yang terakhir yaitu ada fair closure, yang dimana sebagai pengungkapan informasi secara detail dan merata kepada semua pihak tanpa ada yang diistimewakan sama sekali. Itu ada metode penyajian khusus, yaitu ada 5. Yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal mendasarkan dalam pengelolaan risiko bank adalah pengelolaan atau kesesuaian aktivitas dan kewajiban, termasuk pengelolaan perbedaan jatuh tempo maturity gap dan rentan risiko tingkat bunga interest risk paid. Pada umumnya tidak lazim bagi suatu bank untuk mencapai keseimbangan kesesuaian yang sempurna, karena transaksi sering mengandung penyataan yang berbeda. Posisi yang tidak seimbang ini berpotensi meningkatkan laba, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kerugian. Dan pengelompokan jatuh tempo setiap aktiva pada setiap bank berbeda-beda dan penerapan akan berbeda pula untuk jenis-jenis aktiva dan kewajiban tertentu. Contoh, periode waktu yang digunakan sebagai dasar pengelompokan adalah sampai dengan 1 bulan, lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan, lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun, lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dan 5 tahun ke atas. Tentang pengungkapan mengenai risiko yang berkaitan dengan valuta asing juga merupakan petunjuk bermanfaat atas risiko kerugian karena perubahan nilai tukar. Di sini ada beberapa pengkreditan bank. Jadi pengkreditan bank itu harus mengungkapkan beberapa hal ini yang saya sebutin. Yang pertama ada jenis kredit, terus sektor ekonomi, dan juga jumlah kredit masing-masing itu. Yang kedua ada jumlah kredit yang diberikan, lalu yang ketiga ada jumlah kredit yang telah direstrukturasi, dan informasi lain tentang kredit yang direstrukturasi selama periode berjalan. Yang selanjutnya ada klasifikasi kredit menurut jangka waktu atau tertagih, atau bisa disebut dengan kolektibilitas, valuta, dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata. Yang selanjutnya ada ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit yang diberikan dalam tahunan yang bersangkutan menunjukkan saldo awal. Selanjutnya ada metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum. Selanjutnya ada kebijakan dari manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio kredit. Selanjutnya ada besarnya kredit yang bermasalah dan juga pelaksanaan pengendalian risiko setiap sektor ekonomi. Yang terakhir ada saldo kredit yang sudah diberhentikan atau pembebanan bunganya aktiva yang dipinjamkan.